Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36, dia sangat menyukainya. Di bawah lampu tidur, Seng Xiao membalik-balik halaman buku harian Mukiki. Sebenarnya, dia merasa gugup. Dia tidak pernah melakukan hal yang menurutnya rendah, sebagai putra mahkota Huang Yao. Meski begitu, buku harian adalah cerita yang sama sekali berbeda, karena buku harian memuat urusan paling pribadi seseorang sekaligus pikiran-pikiran tergelapnya. Itulah sebabnya dia segera membalik halaman terakhir dan tidak melirik sedikit pun isi yang ada di depannya. Ternyata entry terakhir Mukiki adalah tentang berpegangan tangan di pantai. Pada saat itu juga, semua pikiran Mukiki tersampaikan kepada Seng Xiao, membuatnya semakin yakin akan kasih sayang si kecil. Dia menyukainya, dan sangat menyukainya. Adapun dia, yang dia catat di buku hariannya. Dia mengenalinya sementara yang lain mungkin tidak, karena itulah hal-hal yang telah mereka alami bersama. Mustahil baginya untuk tidak tahu bahwa wanita itu sedang membicarakannya. Namun, setelah melihat sekilas halaman terakhir, Seng Xiao menutup buku hariannya, berganti pakaian, dan menelepon Jing Yun di tengah malam. Dia ingin pergi ke kelas Mukiki di Iten. Jing Yun tidak tahu mengapa dia bersikap seperti itu, tetapi dia segera memberitahu kepala sekolah seperti yang diperintahkan. Oleh karena itu, Seng Xiao memasuki sekolah tanpa diketahui siapapun. Dia menemukan meja Mukiki dan meletakkan alat tulis serta buku harian di bawahnya. Jing Yun menyaksikan saat Seng Xiao melakukan hal itu di luar kelas dan tiba-tiba berpikir bahwa dia menjadi semakin memanjakan Mukiki. Saat itu tengah malam, tetapi dia masih mau melakukan perjalanan hanya untuk mengembalikan buku hariannya. Tuan muda, sudah waktunya untuk pergi. Jing Yun kemudian mengingatkannya. Mereka meninggalkan kelas dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, dalam perjalanan pulang, Jing Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan muda, Anda seharusnya membiarkan saya melakukannya. Seng Xiao bersandar di jok belakangnya dengan mata terpejam, tetapi suaranya sangat dingin. Tapi bisakah aku tetap mempercayaimu, Jing Yun? Jing Yun tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Seng Xiao telah menyinggung perasaannya, dan setelah waktu yang lama barulah dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Tuan muda, kita tumbuh bersama. Anda mengenal saya dengan baik. Dulu aku begitu, tapi sekarang tidak lagi. Seng Xiao menegakkan tubuh, menatap Jing Yun dari kaca spion. Aku tahu kamu tidak menyukai Mukiki dan hatimu berkata bahwa sudah sepantasnya aku melakukan segalanya untuk keluarga Seng. Itulah sebabnya yang kamu layani adalah keluarga Seng dan bukan aku, dan kamu telah berubah sampai-sampai kita tidak bisa lagi berhubungan. Jing Yun tercengang. Meskipun Seng Xiao tampak berjiwa bebas dan manja, dia sebenarnya orang yang pikirannya peka. Itulah sebabnya dia akan mengembalikan buku harian Mukiki secara pribadi, dia tidak lagi mempercayai Jing Yun. Lagi pula, apa yang akan dilakukan asistennya padanya setelah dia membaca apa yang ada di dalamnya? Dia sendiri baru membaca halaman terakhirnya, dan meskipun dia tampak menakutkan dan tak seorang pun boleh memprovokasinya, rasa hormat terhadap orang-orang yang dia sayangi tertanam kuat di dalam dirinya. Pada malam itu, tuan dan pelayan memiliki pemikiran yang bertolak belakang. Namun, Seng Xiao tidak pernah menuntut Jing Yun untuk mendukung Mukiki sepenuhnya karena dia tidak menyukai sikap seperti itu. Kesetiaan yang tidak tulus tidak berarti apa-apa, betapapun seseorang memaksakan tuntutannya. Sebenarnya, Jing Yun sendiri tahu bahwa Seng Xiao tidak lagi menghargainya. Bagaimanapun, dia hanya pernah bersikap pesimis terhadap Mukiki. Keesokan paginya, Mukiki berkeringat dingin ketika dia tidak dapat menemukan buku hariannya saat mengemasi tas sekolahnya. Itu adalah barang pribadinya yang akan menimbulkan masalah bagi siapapun yang menemukannya. Mungkinkah dia menjatuhkannya di mobil Xiao Xiao? Dia bahkan mungkin lupa menaruhnya di tasnya. Namun, lebih baik tidak bertanya pada Xiao Xiao. Dia sama sekali tidak berselera untuk sarapan, dan hanya memegang teleponnya dan langsung berangkat ke sekolah. Ketika Qian-Qian menemukannya sedang meraba-raba mejanya sendiri, dia bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu menjatuhkan sesuatu? Buku harianku, kata Mukiki. Baiklah, lihat baik-baik. Qian-Qian segera membantunya dan mengeluarkan semua barang di dalam mejanya. Beruntungnya aku. Mukiki menghela napas lega ketika dia menemukan buku harian berwarna coklat itu tersimpan dengan aman di dalam laci. Setidaknya sekarang kamu sudah mendapatkannya kembali. Untungnya, tidak ada seorang pun, terutama Xiao Xiao, yang melihatnya. Dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya jika dia melihatnya. Saat itulah Mukiki berpikir bahwa dia seharusnya tidak menulis buku harian lagi mulai sekarang. Bagaimana jika seseorang menemukannya? Bukankah rahasianya akan diketahui semua orang?
Karena kelas belum dimulai, Mukiki langsung merobeknya menjadi beberapa bagian dan membuang sisanya ke tempat sampah. Dia mengira Mu Tangsui akan absen lagi, mengingat betapa terhinanya dia di hari ulang tahunnya sendiri. Akan tetapi, saudara kembarnya datang tepat sebelum pelajaran dimulai, tampak semakin menderita dan memeluk erat-erat beberapa lapis pakaian. Lihat saja dia. Apakah dia pikir dia tidak akan menjadi bahan tertawaan hanya karena dia menutup diri? Bicara tentang mengubur dirinya di pasir. Mukiki menyenggol Qian-Qian agar dia tidak berbicara terlalu keras. Aku tidak akan memprovokasi dia kecuali jika perlu. Kamu bisa menonton saja pertunjukannya. Qian-Qian mengangguk, tetapi tidak memperhatikan ekspresi wajah Mu Tangsui. Dia sebenarnya sakit. Yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah berbaring di kelas sambil terlihat sakit-sakitan, membolos pelajaran olahraga. Bahkan Mukiki tidak tertarik untuk menindasnya dalam keadaan seperti itu. Meski begitu, dia merasa bahwa Mu Tangsui pasti tidak akan melepaskannya setelah apa yang terjadi selama pesta ulang tahun. Tapi apa yang bisa dia rencanakan? Ketika sekolah berakhir, mamamu secara pribadi berada di gerbang sekolah untuk mengantar Mu Tangsui pulang. Mukiki melihat ibunya sendiri dari jauh tetapi hanya berjalan melewatinya, berpura-pura seolah-olah dia tidak mengenalnya. Para siswa lainnya tidak lagi terlalu peduli dengan Mukiki dan hubungannya dengan keluargamu. Bergosip sebentar tentang hal-hal seperti itu sudah cukup. Tentu saja, beberapa di antara mereka sesekali akan menyebut hari ulang tahun itu sebagai lelucon, karena Qian-Qian dan teman-teman sekelasnya memang mengambil foto momen skandal Mukiki. Namun, semua hal itu tidak ada hubungannya dengan Mukiki. Bahkan setelah dia sampai rumah, yang dipikirkannya hanyalah apakah Xiao Xiao akan menemuinya lagi malam ini. Bagaimanapun, dia datang menemuinya selama 2 hari. Meski begitu, dari kedua hari itu, satu hari adalah hari ulang tahunnya dan satu lagi adalah hari Natal. Dia kebanyakan sibuk pada hari-hari biasa. Sudah larut malam ketika Mukiki mengirim pesan kepada Seng Xiao sendirian karena dia tidak mendengar kabar apapun darinya. Apakah kamu sedang tidur? Jawaban Seng Xiao tidak memakan waktu lebih dari 1 detik. Kamu sebaiknya tidur. Aku ada di luar negeri. Meskipun Mukiki mengecewakannya, Seng Xiao tetap menceritakan hal itu padanya. Bagaimana mungkin hidupnya hanya berputar di sekitar Mukiki jika dia begitu sibuk? Baiklah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Setelah pesan terkirim, Mukiki melompat ke tempat tidur dengan sarung tangan Natal pemberian Seng Xiao dan tertidur dalam waktu kurang dari sesaat. Dia tentu tidak menyangka kejutan besar menantinya besok.